Tidak mungkin sebuah negara dipimpin oleh orang gila. Mustahil pula sebuah negara sama sekali tidak memiliki pemimpin. Selama beberapa hari terakhir, sementara itu, semua gerakan baik di dalam negeri maupun di luar negeri mendesak. Semoga Nirdawat segera disahkan sebagai presiden baru. Karena Nirdawat tidak bersedia, maka akhirnya pada suatu hari yang cerah, ketika suhu udara sejuk dan langit kebetulan sedang biru tanpa ditutupi oleh awan, ribuan rakyat mengelilingi rumah Nirdawat dan berteriak-teriak dengan nada memohon, semoga untuk kepentingan bangsa dan negara, Nirdawat bersedia menjadi presiden. Akhirnya, beberapa di antara mereka masuk ke dalam rumah Nirdawat. Kemudian, dengan perilaku hormat, mereka memanggul Nirdawat beramai-ramai menuju gedung MPR. Sementara itu, teriakan "Hidup Presiden Nirdawat" terus-menerus berkumandang dengan nada penuh semangat, namun sangat syahdu. Demikianlah, semua anggota MPR menyambut kedatangan Nirdawat dan segera menggelandang Nirdawat dengan halus dan penuh hormat untuk tampil di mimbar. Ketua MPR pun berpidato, singkat tapi padat. Inti pidato, rakyat sangat merindukan pemimpin yang baik, dan pemimpin yang baik itu tidak lain dan tidak bukan yakni Nirdawat. Maka, Jaksa Agung dengan khidmat melantik Nirdawat sebagai Presiden Republik Demokratik Nirdawat. Setelah memberikan pidato pelantikannya sebagai presiden, dalam hati Nirdawat berkata kepada dirinya sendiri bahwa beliau akan bekerja dengan sebaik-baiknya. Dan sebelum masa jabatannya berjalan 1 tahun, beliau tidak akan pergi ke luar negeri dengan alasan apapun. Banyak kasus dalam negeri harus beliau hadapi. Dan semuanya itu akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Namun, alasannya Nirdawat dikenal sebagai pribadi sederhana dan bekerja keras, serta tidak mementingkan diri sendiri. Maka, begitu banyak pemimpin negara berkunjung ke Republik Demokratik Nirdawat. Tentu saja khusus untuk menemui Presiden Nirdawat. Hasil pembicaraan dengan sekian banyak pemimpin negara itu gampang diterka. Janji kolaborasi dalam perdagangan, pendidikan, kesehatan, industri, dan kebudayaan. Ujung dari semua janji juga gampang diterka dengan rimo tapi bersifat mendesak. Semua pemimpin negara mengundang Presiden Nirdawat untuk mengadakan kunjungan balasan. Semua kunjungan tanggapan akan berlangsung paling sedikit 3 hari. Alasannya, dalam setiap kunjungan balasan, masing-masing pemimpin negara dengan bersungguh-sungguh memberikan kemajuan-kemajuan negaranya dan juga kekurangan-kekurangan negaranya. Demi kepentingan semua negara, kolaborasi harus segera dilaksanakan juga dengan sungguh-sungguh. Begitu sebuah kunjungan pemimpin absurd usai, isu mengenai keengganan Presiden Nirdawat untuk melawat ke luar negeri muncul sebagai berita-berita besar dan menarik perhatian hampir semua warga negara Republik Demokratik Nirdawat. Akhirnya, dengan banyak sekali cara, tokoh-tokoh masyarakat sekuler, tokoh-tokoh agama, dan tokoh-tokoh cowok menyuarakan hati nurani mereka yang tulus bahwa untuk kepentingan negara dan bangsa, Presiden Nirdawat benar-benar diperlukan untuk memenuhi permintaan sekian banyak pimpinan negara-negara absurd itu. Desakan demi desakan terus berlangsung. Terceritalah, sesudah malam tiba, dalam keadaan lelah, Presiden Nirdawat masuk ke kamar tidur, dipeluk oleh istrinya, kemudian digelandang ke bersahabat kawasan tidur. Kemudian dengan lembut pula istrinya memijit-mijit punggung Nirdawat. Nirdawat, cobalah kita kenang kembali masa-masa pacaran kita dulu. Kita berjalan-jalan di kampus, duduk-duduk di rumput, kemudian berjalan lagi ke bawah pohon jejawi dan berbincang-bincang mengenai keinginan-keinginan kita. Bagi kita, itulah keinginan biasa. Tapi bagi teman-teman, keinginan itu merupakan harapan mulia. Cobalah kita tengok peta dunia ini.
kata Nirdawat dalam sebuah pertemuan dengan temannya sesudah membentangkan sebuah peta dan menggantungkannya di dinding. Bagi mereka yang tidak pernah menghadiri pertemuan itu, amat-amatilah nama sekian banyak negara dalam peta. Maka tampaklah sebuah negara yang namanya beberapa kali berubah. Setelah sekian usang nama ini berubah, akibatnya negara ini punya nama baru, yaitu Republik Demokratik Dobol. Kemudian menjelma Republik Demokratik Abdul Jedul, kemudian disusul oleh nama Grace lain, yaitu Republik Demokratik Jiglong. Bukan hanya itu, ternyata bendera negara ini juga berubah-ubah sesuai dengan nama negaranya. Maka pernah ada bendera dengan gambar seorang berwajah beringas berjulukan Dobol. Kemudian ada bendera dengan gambar Abdul Jedul dengan wajah garang. Disusul oleh bendera bergambarkan wajah tolol Jiglong. Mengapa nama negara dan benderanya berubah-ubah? Padahal negaranya sama. Tidak lain, jawabannya terletak pada kebiasaan di negara itu. Dahulu, ketika bentuk negara ini masih kerajaan dan tidak memiliki undang-undang dasar, ada kebiasaan untuk menamakan negara ini sesuai dengan nama rajanya, yang mewakili nama raja dengan sendirinya, yakni wajah raja. Dan alasannya itulah, maka bendera negara juga diubah sesuaikan dengan wajah rajanya. Menurut cerita, seorang jenderal kerajaan berjulukan Dobol berhasil menggulingkan kekuasaan raja terakhir, dan bentuk negara pun menjelma Republik Demokratik. Republik alasannya negara tidak lagi dipimpin oleh raja, tapi oleh presiden. Dan demokratik alasannya siapapun berhak menjadi presiden asalkan memenuhi syarat. Maka, negara yang dulu diatur oleh kebiasaan tanpa undang-undang, semenjak Dobol menjadi presiden, kebiasaan pun diganti dengan undang-undang dasar. Karena Dobol beranggapan bahwa undang-undang dasar dihentikan seluruhnya bertentangan dengan kebiasaan lama. Maka dalam undang-undang yang kata Dobol bersifat sementara itu pun dengan tegas mencantumkan kata-kata bahwa nama negara diubah sesuaikan dengan nama presiden, bendera negara pun mau tidak mau harus menampilkan wajah presiden. Karena dalam kebiasaan usang masa jabatan raja tidak ada batasannya, maka supaya undang-undang dasar tidak sepenuhnya bertentangan dengan kebiasaan lama, dalam undang-undang dasar negara Republik Demokratik ini, pasal mengenai masa jabatan presiden pun tidak perlu dicantumkan. Demikianlah, Dobol menjadi presiden Republik Demokratik Dobol. Dan alasannya, masa jabatan presiden tidak ada pasalnya dalam undang-undang dasar. Maka, Dobol pun menjadi presiden hingga usang sekali. Hingga akibatnya sang takdir menanam sebuah biji berjulukan tumor ganas dalam otak Dobol. Meskipun akibatnya lumpuh total, semangat Dobol untuk patuh kepada undang-undang dasar masih menyala-nyala dengan semangat penuh. Dalam undang-undang dasar dinyatakan dengan tegas, siapapun berhak menjadi presiden, asalkan memenuhi syarat. Dan seseorang yang memenuhi syarat tidak lain, yakni Abdul Jedul, bukan sebagai anak Dobol, tetapi sebagai warga negara biasa yang kebetulan yakni anak presiden negara Republik Demokratik ini. Demikianlah, maka Abdul Jedul menjadi presiden Republik Demokratik Abdul Jedul. Hingga akibatnya sang takdir mengulangi tugasnya sebagai penguasa aturan alam. Sebuah bibit tumor ganas disisipkan ke dalam otak Abdul Jedul dan tamatlah riwayat Abdul Jedul. Karena sebagaimana halnya Dobol, Abdul Jedul juga sangat setia dengan undang-undang dasar. Negara yang kata Dobol dulu bersifat sementara, maka jatuhlah kekuasaan Presiden Republik Demokratik ini ke tangan Jiglong. Seseorang yang memenuhi syarat untuk menjadi presiden bukan alasannya beliau anak Presiden Republik Demokratik Abdul Jedul, tapi alasannya sebagai warga negara biasa beliau benar-benar memenuhi syarat untuk menjadi presiden. Kebetulan Jiglong anak manja,
malas, suka foya-foya, dan tentu saja suka main perempuan. Dan alasannya, mereka kekuasaan dan hartanya tidak mengenal batas. Maka berjudi pun beliau lakukan dengan penuh semangat. Setelah Jiglong merusak negaranya sendiri selama beberapa tahun, maka sang takdir pun mulai melaksanakan gerilya. Kali ini tidak dengan jalan menanamkan bibit tumor ke dalam otak, tapi menciptakan otak Jiglong bertahap miring. Maka Jiglong pun tidak dapat lagi membedakan siang dan malam, bersahabat dan jauh, langit dan bumi, dan yang lebih payah lagi, Jiglong tidak dapat membedakan apakah seseorang itu pria atau perempuan. Maka belakang layar, Jiglong suka keluyuran sendiri di kampung, berusaha memperkosa perempuan, tapi ternyata laki-laki. Para pengawal pribadi beliau pun sudah agak hirau tak acuh. Akhirnya penggulingan kekuasaan pun terjadi, tanpa tahu siapa pemimpinnya dan tanpa pertumpahan darah sama sekali. Tanpa diketahui siapa yang memberi komando, tahu-tahu Jiglong sudah diringkus dan dilemparkan ke rumah sakit jiwa. Juga tanpa diketahui siapa yang memberi komando. Sekonyong-konyong serombongan anak muda merebut stasiun televisi dan radio. Kemudian secara infusif mengumumkan bahwa semenjak ketika itu nama negara diganti dengan Republik Demokratik Nirdawat dengan bendera berwajahkan Nirdawat. Kau harus melaksanakan sesuatu, Nirdawat. Kini juga aku selalu mendampingimu, kata istrinya dengan lembut. Kemudian menyium Nirdawat dengan lembut pula. Keesokan harinya keluar dekret presiden terdiri atas 3 butir, yaitu mulai hari itu nama negara diganti dengan nama Grace yang dihentikan diubah-ubah lagi, yaitu Republik Demokratik Nusantara. Itu butir pertama. Butir kedua, bendera Republik Demokratik Nusantara harus diciptakan dalam waktu sesingkat-singkatnya tanpa mencantumkan wajah siapapun juga. Dan butir ketiga, masa jabatan presiden dibatasi paling banyak 2 periode. Masing-masing periode 5 tahun. Lagu kebangsaan ibarat yang lalu-lalu, tinggal diganti liriknya. Dulu nama raja dipuja-puji, kemudian nama dobol diangkat-angkat setinggi langit, disusul dengan pujian-pujian kepada Abdul Jedul. Terakhir, nama Jiglong dijijelkan ke dalam lagu kebangsaan, tentu saja dengan gaya puja-puji. Sekarang, nama orang dihapus, diganti dengan nama negara, yaitu Republik Demokratik Nusantara. Maka, sesuai dengan tugasnya, mau tidak mau Nirdawat sering melawat ke luar negeri. Dalam sebuah perjalanan pulang dari kunjungan ke beberapa negara di Amerika Latin, dalam pesawat Presiden Republik Demokratik Nusantara memberi klarifikasi kepada wartawan. Sebagaimana kita ketahui bersama, semua kepala negara dan penjabat penting yang kita kunjungi niscaya memuji-muji kita. Republik Demokratik Nusantara. Yakni negara hebat, perkembangan ekonominya luar biasa menakjubkan, dan presidennya pantas menjadi pemimpin dunia. Coba kini jelaskan makna kebanggaan yang sudah sering saya katakan. Pujian hanyalah bunga-bunga diplomasi, kata sekian banyak wartawan dengan serempak. Mereka ingat pada masa lalu, semua kebanggaan kepada negara mereka dari manapun datangnya dianggap sebagai kebenaran mutlak. Negara mereka memang benar-benar hebat, perkembangan ekonominya sangat mengagumkan, dan presiden negara ini benar-benar pantas menjadi pemimpin dunia. Terceritalah di bawah pimpinan Presiden Nirdawat, Republik Demokratik Nusantara makin melebarkan sayapnya. Sekian banyak duta besar ditebarkan di sekian banyak negara yang dulu sama sekali belum memiliki hubungan. Presiden Nirdawat dengan sendirinya harus hadir tanpa boleh diwakilkan. Namun sayang, masih ada satu negara lagi yang belum terjamah oleh Republik Demokratik Nusantara. Padahal negara ini populer makmur dan pemimpin-pemimpinnya hebat-hebat. Setidaknya menurut catatan-catatan resmi, para pemimpin sekian banyak negara berkali-kali memuji keramahan penduduk negara itu, keindahan alam negara itu, dan kemakmuran negara itu. Maka sesudah waktunya tiba,
datanglah Presiden Nirdawat ke negara itu. Laporan telisik Sandi ternyata benar. Di negara yang sangat makmur ini, banyak pemimpin bertangan buntung. Hukum memang tegas. Barang siapa mencuri uang rakyat, harus dieksekusi potong tangan. Dan Presiden Nirdawat dari Republik Demokratik Nusantara pun sempat terkagum-kagum. Ternyata para pemimpin buntung justru bangga. Kendati mereka kena sanksi potong tangan, mereka tetap dapat menjadi pemimpin dan tetap dihormati.